Silakan tanya langsung dengan atasan saya. Kalau tidak resmi, silakan bubar. Kami cuma mengikuti perintah. Saya akan laporkan tindakanmu. Jangan. Silakan sekalian lapor Presiden. Seorang wanita muda dengan kacamata hitam duduk tenang. Wajahnya teduh, tak terganggu panas, dan dress kuning pendek ketat yang ia kenakan seolah menjadi titik cahaya di antara kerumunan abu-abu kendaraan lain. Mobil itu tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi yang berdiri di pos kecil pinggir jalan. Pos itu tampak kumuh dan seperti tidak resmi. Hanya beratapkan tenda usang dengan pelang lusuh bertuliskan, pemeriksaan kendaraan bermotor. Polisi yang menghentikan mobil itu berjalan lambat, penuh gaya. Matanya menyipit, tidak hanya menilai mobilnya, tapi juga si pengemudi. Ada senyum sinis yang tak disembunyikan. Entah karena cuaca panas atau karena motif lain, sorot matanya tak menunjukkan itikat baik. Wanita itu menurunkan kaca jendela, menyambut dengan anggukan sopan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya tenang, suaranya lembut tapi tak bisa dianggap remeh. Polisi itu hanya melirik cepat ke arah wajahnya, lalu turun ke bagian ban, kaca, dan akhirnya plat nomor. Ia pura-pura mencatat sesuatu di buku kecil kumal yang dipegangnya. Ibu tahu nggak ini kaca terlalu gelap, melanggar aturan, dan ban ibu sudah aus. Bisa saya tilang sekarang juga, katanya sambil membetulkan ikat pinggangnya. Wanita itu tak langsung menjawab. Ia mengambil map dari dalam mobil dan menyerahkan seluruh dokumen, STNK, SIM, dan bukti uji kir. Semuanya lengkap, bahkan lebih rapi dari rata-rata. Saya rasa kaca saya masih dalam batas toleransi. Mobil ini baru keluar dari bengkel servis. Silakan periksa, Pak. Jawabnya tetap sopan. Tapi justru sikap itu yang membuat si polisi makin kesal. Seolah kehilangan kuasanya. Tatapan sang polisi berubah tajam. Ibu jangan ngajarin saya soal aturan. Ya, ini kan bisa selesai cepat. Saya bantu ibu bantu saya. Katanya sambil mengedip satu mata. Suasana mendadak berubah. Jalanan tetap bising. Tapi di dalam mobil silver itu, waktu seakan berhenti. Wanita itu hanya menatapnya dalam diam. Maaf, Pak. Saya tidak salah. Kalau memang harus ditilang, silakan tilang resmi saja. Ucapnya akhirnya. Ucapan itu terdengar seperti cambuk bagi ego sang polisi. Ia mundur 2 langkah, menatapnya penuh kemarahan, dan tiba-tiba menghentakkan telapak tangannya ke atap mobil. Keras kepala juga ya. Di jalan ini saya yang berkuasa. Katanya setengah berteriak, suaranya mulai menarik perhatian pengendara lain. Mobil-mobil di sekitar memperlambat laju. Penasaran. Beberapa orang mulai memantau dari jauh. Tapi polisi itu tak peduli. Matanya hanya terfokus pada satu hal. Wanita berdres kuning itu, yang baginya tampak sebagai simbol perlawanan terhadap aturan bayangan yang biasa ia jalankan dengan mudah. Ia belum tahu siapa yang sedang dihadapinya. Wanita itu menarik napas perlahan. Tangannya tetap di atas kemudi, tak ada rasa panik. Tapi di balik kacamata hitamnya, matanya menyapu sekitar, mencatat situasi, menimbang reaksi. Hanya ia yang tahu bahwa ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan musuh yang menyamar sebagai aparat. Tapi kali ini berbeda, karena kali ini, ia tidak sedang bertugas. Atau, bukankah begitu? Langkah kaki si polisi semakin berat saat ia kembali mendekat ke jendela mobil. Ia membuka topi dinasnya dan menyeka keringat dari dahinya. Lalu berkata dengan suara lebih pelan, tapi tetap penuh tekanan. Saya bantu, asal ibu tahu diri. Kalau semua orang idealis seperti ibu, jalanan ini bakal macet karena orang-orang terlalu percaya diri. Ia menekankan kata, tahu diri, seperti ancaman yang dibungkus senyum palsu. Wanita itu tidak menggubris. Ia mengulangi dengan tenang, kalau Bapak ingin menilang, silakan lakukan sesuai prosedur. Kalimat itu seperti bensin disiramkan ke bara. Mata sang polisi membelalak. Wajahnya memerah, bukan karena panas, tapi karena egonya ditampar mentah-mentah oleh seseorang yang menurutnya hanya wanita seksi berdres kuning. Jangan main-main sama saya, Bu. Jangan mentang-mentang bawa mobil bagus terus merasa paling benar. Bentaknya, suaranya mulai menggema ke jalanan. Seorang pengemudi ojek daring yang berhenti tak jauh tampak mulai merekam diam-diam dengan ponselnya, tapi si polisi tidak menyadarinya. Ia terlalu terpaku pada rasa tersinggungnya sendiri. Tidak ada yang merasa paling benar. Pak, saya hanya tidak salah, jawab wanita itu, lebih tenang daripada sebelumnya. Tapi justru ketenangannya itulah yang menyulut api di dada si polisi. Ia mencabut notepat tipis dari saku belakang celananya, pura-pura menulis, lalu berkata, saya akan tahan mobil ini. Ibu ikut saya ke pos untuk diperiksa lebih lanjut. Wanita itu mulai merasa ini lebih dari sekadar pungli biasa. Ia menoleh pelan, memperhatikan tenda pos yang tak memiliki peralatan resmi, tanpa komputer, bahkan tak ada satupun petugas lain di sana. Hanya ada satu pria berkumis duduk di bangku plastik. Tampaknya kenalan si polisi, bukan aparat. Sesuatu terasa janggal, terlalu janggal. Ibu pikir saya bercanda? Turun sekarang. Jangan buat saya kehilangan sabar. Bentak polisi itu sambil membuka pintu mobil sebelah sopir.
Tangannya kini sudah berada di atas gagang pistol dinasnya. Situasi berubah mendadak mencekam. Lalu lintas di sekitarnya terus berjalan. Tapi waktu seperti melambat hanya di tempat itu. Di antara dres kuning dan pistol berlis dinas. Perempuan itu tidak bergerak. Ia menatap ke depan, menarik napas panjang, dan dengan gerakan perlahan, meletakkan kunci mobil di dashboard. Lalu dengan nada datar namun penuh tekanan, ia berkata, "Kalau Bapak pikir saya perempuan lemah yang bisa diintimidasi dengan ancaman, Bapak sudah salah besar." Tangannya pelan membuka saat bel. Napasnya tetap tenang. Tapi otaknya bergerak cepat. Analisa ancaman, titik lemah, dan waktu reaksi. Si polisi belum tahu bahwa ia baru saja menantang seseorang yang jauh dari kata biasa. Seorang wanita yang tidak hanya terbiasa di medan berbahaya, tapi juga terlatih untuk menghadapi musuh dalam penyamaran. Dan musuh itu, kini berdiri 1 meter di hadapannya, menyembunyikan ketamakan di balik seragam. Hening menggantung di udara seperti kabut tak kasat mata. Si polisi berdiri dengan tangan setengah mencengkeram gagang pistol, wajahnya berubah dari arogan menjadi mengancam. "Ibu pikir ini mainan, ya? Saya bisa buat ibu masuk berita sore ini, tapi dalam kondisi mengenaskan," katanya setengah berbisik, setengah mendesis. Suaranya tidak keras, tapi justru karena itulah terasa begitu menakutkan. Seperti hewan buas yang hendak menerkam mangsanya. Wanita itu tetap tenang. Ia turun dari mobil dengan gerakan perlahan dan anggun. Dres kuningnya berkibar pelan tertiup angin jalanan. Beberapa orang mulai berhenti di kejauhan, sensing bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Tapi mereka tak berani mendekat. Ada aura kekacauan yang terasa dalam jarak 10 meter dari tempat itu. "Silakan, Pak. Kalau mau periksa kendaraan, lakukan. Tapi jangan bawa senjata ke arah saya," ucapnya dengan dingin. Namun kata-kata itu malah menyulut api. Si polisi mencabut pistol dari sarungnya dan langsung mengarahkannya ke wajah perempuan itu, tepat di bawah cahaya siang yang tajam. "1 langkah lagi, saya tembak. Biar semua orang tahu siapa yang berkuasa di jalan ini." Detik itu, dunia seperti berhenti berputar. Tangan beberapa warga mulai gemetar saat merekam, namun tak satu pun yang berani menghentikan. Seorang ibu muda di trotoar memeluk anaknya erat-erat, menghindar. Kepanikan mengendap di udara, tapi wanita berdres kuning itu tetap berdiri diam. Tatapannya tidak gentar, justru sebaliknya. Seperti mata elang yang sedang menimbang titik serang. "Kau baru saja membuat kesalahan terburuk dalam hidupmu," ucapnya pelan, tapi nadanya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Polisi itu terdiam sesaat, seperti tersengat. Ia tak menyangka wanita itu masih bisa berbicara tenang meski senjata mengarah tepat ke dahinya. Tidak ada air mata, tidak ada ketakutan. Hanya kemarahan dingin yang nyaris tak kasat mata. Pistol itu sedikit gemetar di tangannya. Entah karena panas, atau karena suara-suara kecil yang mulai muncul dari kerumunan, rekam terus. "Itu pistol beneran tuh? Kok polisi kayak preman ya?" Desakan tak terlihat dari orang-orang yang menyaksikan mulai merayap ke tubuh si polisi. Tapi egonya tak membiarkannya mundur. Wanita itu perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah tas kecil yang menggantung di bahunya. Polisi itu langsung refleks menaikkan pistol lebih tinggi. "Jangan gerak," teriaknya. Tapi perempuan itu tetap tenang. "Tenang saja, Pak. Saya cuma ingin tunjukkan satu hal." Ia membuka resleting perlahan. Sampai akhirnya, sesuatu yang kecil dan mengilap muncul dari dalam tas. Kartu identitas bersampul hijau tua, dengan lambang burung Garuda emas di tengahnya, terangkat ke udara. Semua mata menatap benda kecil itu. Si polisi terpaku. Tangannya turun perlahan, tak percaya. "Nama saya Letnan 1 Mitha, Korps Wanita TNI. Dan Bapak baru saja mengarahkan senjata ke perwira aktif." "Selamat, Pak. Permainanmu sudah selesai." Suasana mendadak lumpuh. Wajah polisi itu seketika kehilangan warna. Matanya menatap kosong pada kartu identitas yang kini berada di tangan wanita itu. Kartu dinas militer TNI aktif, lengkap dengan nomor registrasi, foto, dan lambang resmi negara. Pistol di tangannya turun pelan, tapi bukan karena kesadaran, melainkan karena tubuhnya tak lagi sanggup menopang kesombongan. "Teh tentara?" Suaranya tercekat, mulutnya kering, napasnya mendadak pendek. Letnan 1 Mitha melangkah maju 1 langkah, membuat si polisi spontan mundur. "Ya, Bapak baru saja menodong pistol ke seorang perwira TNI aktif. Di depan umum, tanpa alasan hukum, tanpa prosedur, tanpa rasa malu," katanya pelan tapi penuh tekanan. Suaranya tak perlu ditinggikan, karena setiap katanya seperti peluru tajam yang menghujam langsung ke harga diri aparat korup itu. Kerumunan semakin banyak. Rekaman ponsel bermunculan dari segala arah. Beberapa warga bahkan mulai berteriak, "Ternyata dia tentara. Laporin aja, Bu. Pecat aja." Seorang pengemudi taksi online diam-diam sudah menelepon hotline pengaduan Polri. Polisi itu kini terjebak dalam jebakan yang ia pasang sendiri. Jebakan kesewenang-wenangan. Aku gak tahu, Bu. Maaf, saya kira ibu, ya saya kira cuma warga biasa." Polisi itu mulai gagap, mendekatkan kedua tangan ke dada, setengah hendak minta maaf, setengah ingin melarikan diri dari kenyataan.
Tapi tak ada tempat lari. Karena rasa takut paling dalam bukan datang dari senjata lawan, melainkan dari rasa malu atas kebusukan yang tertangkap basah. Letnan Mitha mengangkat ponselnya. Satu panggilan cepat tersambung. Sersan Yuda, saya butuh unit militer terdekat ke koordinat saya sekarang juga. Oknum polisi dengan senjata aktif, upaya pemerasan dan penodongan terhadap anggota TNI. Saya akan pertahankan lokasi. Ucapannya dingin dan tanpa jeda. Ia bahkan tidak memalingkan wajah dari si polisi, seolah ingin memastikan rasa gentar itu terus terpatri di wajahnya. Beberapa menit berlalu seperti selamanya. Polisi itu kini terduduk di pinggir jalan. Wajahnya tertutup tangan, sementara warga berdiri menatap dengan perasaan campur aduk antara puas dan ngeri. Beberapa ada yang bertepuk tangan kecil. Sebagian lain hanya diam, mematung, menyadari betapa tipisnya garis antara hukum dan kesewenang-wenangan di negeri ini. 3 mobil militer datang dari arah berlawanan, sirine pendek berbunyi 1 kali. 5 orang berseragam lengkap turun dan langsung mengelilingi lokasi. Salah satu dari mereka memberi hormat kepada Mitha. Kami terima laporan, Letnan. Siap amankan tersangka. Mitha hanya mengangguk. Polisi itu tak sanggup berdiri. Pistolnya diamankan oleh tentara, dan tangannya diborgol pelan-pelan. Ironis, oleh tangan yang dulu ia kira bisa ia taklukkan. Letnan Mitha berdiri di tengah jalan, dres kuningnya tetap berkibar pelan tertiup angin siang. Tapi kini ia bukan lagi sekadar wanita berdres seksi. Ia adalah simbol perlawanan, keberanian, dan kehormatan yang tidak bisa dibeli, ditakuti, atau dibungkam. Dan siang itu, di bawah langit Indonesia yang terik, kekuasaan palsu akhirnya tumbang oleh kebenaran sejati. Berita itu meledak seperti bom di tengah hari. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video berdurasi 2 menit yang memperlihatkan oknum polisi menodongkan pistol ke seorang wanita seksi berdres kuning, yang ternyata seorang perwira TNI, menjadi viral di hampir semua platform media sosial. Judul-judul bermunculan, oknum polisi todong tentara wanita di siang bolong, TNI wanita gagalkan pemerasan jalanan, hingga yang lebih tajam, seragamu tak lagi suci, boom. Warganet tak tinggal diam. Ribuan komentar membanjiri akun resmi kepolisian. Beberapa mengutuk, beberapa menuntut keadilan, dan sebagian besar memuji keberanian Letnan Mitha. Publik yang selama ini jenuh dengan praktik pungli di jalanan, kini seakan mendapatkan pelampiasan yang sah. Melihat seorang preman berseragam dirobohkan oleh hukum dan keberanian dalam satu babak tunggal. Media berita pun bergerak cepat. Reporter berdatangan ke lokasi kejadian keesokan harinya. Jalan kecil yang biasanya lengang kini dipenuhi kamera dan mikrofon. Beberapa saksi mata memberi keterangan langsung. Bagaimana pistol itu diacungkan, bagaimana wanita itu tetap tenang, dan bagaimana pasukan tentara datang seperti malaikat keadilan. Siaran langsung berlangsung berjam-jam, peristiwa itu telah berubah menjadi tontonan nasional. Pihak kepolisian tak punya pilihan selain bergerak cepat. Konferensi pers digelar oleh Kapolres setempat. Wajahnya tegang saat menyampaikan, kami mengecam tindakan di luar prosedur yang dilakukan oleh anggota kami, Bribka A, dan kami menyatakan bahwa ia telah dicopot dari jabatannya serta ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi publik tahu, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah wajah bobrok dari kuasa tanpa batas. Letnan Mitha menolak diwawancara. Ia tidak ingin jadi selebriti. Tapi dalam satu pernyataan resmi singkat yang direkam dari markas militer, ia berkata, saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang prajurit yang kebetulan berada di tempat yang salah, melihat seseorang menggunakan seragam untuk menindas yang tak bersalah. Tidak semua orang bisa melawan. Tapi saat kita bisa, kita harus. Di balik layar, markas besar TNI dan kepolisian langsung melakukan koordinasi. Kasus ini sudah terlalu besar untuk disapu di bawah karpet. Beberapa nama lain mulai diselidiki, termasuk petugas-petugas pos bayangan yang sering muncul di berbagai titik kota. Letnan Mitha sendiri diam-diam dipanggil untuk memberi keterangan lebih dalam. Karena dugaannya, ini bukan aksi tunggal, tapi bagian dari jaringan sistemik. Sementara itu, masyarakat sipil pun mulai bergerak. LSM anti korupsi menawarkan bantuan hukum untuk warga lain yang pernah mengalami hal serupa. Beberapa influencer mulai membagikan cerita-cerita pribadi mereka tentang intimidasi di jalan. Efek domino mulai terjadi. Ketakutan bergeser arah, dari rakyat ke para pemegang kuasa yang mulai gemetar. Siang itu, di sebuah kafe kecil tak jauh dari markas militer, Letnan Mitha duduk sendirian menatap layar ponsel. Video kejadian itu kini tembus 12 juta penonton. Ia tersenyum kecil, bukan karena bangga, tapi karena sadar, terkadang, satu tindakan kecil bisa memicu badai yang mengubah wajah negeri. Matahari pagi itu bersinar lebih cerah dari biasanya, tapi udara di halaman Polres Jakarta Selatan terasa dingin dan tegang. Sebuah podium sederhana berdiri di bawah tenda putih, dikelilingi awak media dan puluhan petugas berseragam lengkap. Di barisan depan, berdiri seorang pria dengan wajah tertunduk, berseragam polisi tanpa pangkat dan nama, Bribka A, si oknum yang kini menjadi pusat badai nasional. Kapolres berdiri di podium, wajahnya dingin dan tanpa basa-basi. Dengan mempertimbangkan bukti visual, pengakuan saksi, dan fakta hukum yang tidak terbantahkan, suaranya menggema, maka Polri dengan ini menyatakan bahwa saudara Bribka A diberhentikan tidak dengan hormat dari Kepolisian Republik Indonesia.